Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki, murid SDIT Tahfizul Quran Mutiara Insan Sukoharjo. Masya Allah, barakallah fiik, jazakallah. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur bisa bertemu dan belajar langsung bersama Ustaz hari ini. Alhamdulillah, jazakallah. Semoga pertemuan ini membawa berkah. Amin. Amin. Ustaz, bagaimana caranya agar kami sebagai anak-anak bisa mencintai Al-Quran sejak kecil? Ya, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran? Tak kenal maka tak sayang. Kita harus tahu betapa besarnya, mulianya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana keutamaan kita membaca Al-Quran, meraih pahala setiap huruf, setiap ayat dapat kebaikan, dan itu bisa merubah kehidupan kita. Ya, setiap kitab yang kita baca membosankan kecuali Al-Quran menyenangkan. Dan kalau kita meneladani akhlak Al-Quran itu dengan luar biasa. Sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah, kata beliau, kana khuluqul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi dengan kemuliaan Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang cinta Allah kepada kita, kita harus berusaha untuk mengenal dan mencintainya. Maka tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau kita tidak kenal betapa mulianya Al-Quran, membacanya, menghafalnya, dan lain sebagainya, kita tidak bisa mencintainya dan tidak bisa menghafalnya. Masya Allah, baik Ustaz. Jika kami ingin menjadi anak yang berilmu dan berakhlak mulia, kebiasaan kecil apa yang harus kami mulai dari sekarang ya Ustaz? Mulai dari hal-hal yang kecil, seperti menghormati orang tua, menghormati guru, adab masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, kan semua adab. Perilaku kita dalam sehari-hari, bertutur kata yang baik, ya. Kemudian dalam makan juga, memakan sebagaimana Nabi SAW mengajarkan. Nabi SAW melihat anak muda makan sembarangan. Nah, akhirnya Nabi mengajarkan dari hal yang kecil. Wahai anak muda, kalau makan baca bismillah dengan tangan kanan makannya, dan makan yang ada di depanmu. Jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil. Lama-lama insya Allah bisa kita menuju ke hal yang besar. Mulai dari tutur kata yang baik, perilaku yang baik, tidak boleh mengucilkan orang, meremehkan orang, membersihkan hati. Itu hal-hal kecil, tapi insya Allah akan bertambah besar kepada kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, siap Ustaz. Masya Allah, barakallah. Ustaz, apa pesan Ustaz agar kami bisa menjadi generasi yang sukses dunia dan akhirat? Ya, untuk sukses dunia akhirat, berbakti kepada orang tua, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak meninggalkan sholatnya dan ibadah-ibadah lainnya. Tapi itu terutama, karena ridha Allah terdapat pada orang tua, murkanya Allah terdapat pada murka orang tua. Jadi kalau kita diridhai orang tua, sukses dunia akhirat. Betul? Kita masuk surganya Allah SWT. Kalau kita sholat, Allah mengatakan memanggil lewat azan, hayya ala sholah, hayya ala sholah, marilah sholat. Lalu dapat berikutnya, hayya ala falah. Kalau kita memenuhi panggilan sholat, insya Allah kita dapat keberhasilan dan kesuksesan. Ya, insya Allah. Baik Ustaz, terima kasih sudah membimbing kami hari ini. Barakallahu fiik, jazakallah. Doakan kami ya Ustaz agar Amin, ya kami tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah, Amin ya Rabb. yang mencintai Allah dan Rasulullah. Amin ya Rabb, insya Allah. Barakallahu fiik, jazakallah khair. Zaki ya, semoga berkah insya Allah menjadi anak yang taat beribadah dan insya Allah menjadi penghafal Al-Quran dan menjadi cahaya untuk seluruh alam. Insya Allah, amin. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Semuanya lihat sini, G. 3, roll. Yang pedais Mutiara Insan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Para jamaah yang dimuliakan Allah,
Uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memilih tempat atau sekolah buat anak kita bukan soal tempat belajarnya yang ber-AC, yang tempat kelasnya bagus. Walaupun itu perlu diperhatikan, tapi itu bukan soal yang menjadi sebuah tujuan dan utama atau hal utama kita dalam menempatkan anak kita di sekolah. Tapi soal menanam iman dan akhlak yang baik. Bila bunda dan ayahanda ingin anaknya, putra-putrinya berakhlak yang baik, tumbuh dengan Al-Quran Al-Karim, berakhlak mulia dan berprestasi, insya Allah bisa menjadikan sekolah ini sebagai pilihan Anda yang insya Allah bisa mendidik akhlak anakmu dan bisa mencetak anakmu menjadi ahlul Quran. Marilah kita bergabung dengan SDT Tahfizul Quran Mutiara Insan Sukoharjo. Mudah-mudahan insya Allah senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, banyak orang memikirkan isi perut anak dibanding memikirkan isi keimanan anaknya, terutama adalah tempat dia belajar. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa menempatkan anak kita di SDT Tahfizul Quran Mutiara Insan Sukoharjo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dan anak kita berakhlak mulia dan insya Allah menjadi ahlul Quran. Ditunggu pendaftarannya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dan jadikan anak kita menghafal Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.